Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nove Kartika Erlianti, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Alat Industri Kimia, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa melakukan pemaparan mengenai alat industri kimia. Untuk industri yang kami pilih di sini adalah industri semen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Baiklah, untuk saya sendiri, Karinova Diares Kirana dari NPM 23047 dengan rekan saya yaitu Nadia Salsabila dari NPM 23045, Ahmad Syaif 23053, Ahmad Fatihun Nur 23058, Siti Fatimatus 23064, Syifa Safana 23083, dan Zaidan Raffi 23084. Selanjutnya langsung saja kita pemaparan materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, latar belakang industri semen di sini yaitu kemajuan infrastruktur memainkan peran yang sangat krusial dalam konteks pembangunan nasional. Salah satu materi utama yang mendukung proses pembangunan tersebut adalah semen. Semen yang dikenal sebagai komoditas penting memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang melalui proses pembakaran pada suhu tinggi dapat diubah menjadi bahan yang bermanfaat. Terdapat dua jenis semen yang umumnya digunakan dalam industri, yaitu semen hidrolik dan semen non-hidrolik. Contoh dari semen non-hidrolik adalah adukan semen kapur. Namun, sebagian besar konstruksi yang menggunakan semen hidrolik itu salah satu contohnya pada industri semen nasional, yaitu PT Semen Batu Raja yang merupakan jenis semen Portland. Oleh karena itu, makalah ini akan mengulas secara mendetail mengenai proses-proses dari pembuatan semen di industri semen PT Semen Batu Raja. Next. Baik, selanjutnya ada proses-proses pada industri semen yang meliputi penyediaan bahan baku, penambangan, penghancuran bahan baku, penggilingan bahan baku, proses klinkerisasi, proses quenching, dan penggilingan semen. Selanjutnya, ada proses flow diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, di sini ada proses flow diagram. Seperti namanya sendiri, yaitu proses di mana flow diagram ini menjelaskan tentang proses pembuatan semen dari awal sampai akhir. Seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya, jadi proses dari pembuatan semen itu dibagi menjadi 7, di mana penyediaan bahan bakar dan juga penyediaan bahan baku dan juga penambangan itu ada di flow diagram sebelah raw material batu kapur dan juga raw material tanah liat, di mana selanjutnya dihancurkan menggunakan alat hammer crusher dan juga double roll crusher, di mana penghancuran bahan baku di sini itu alat yang digunakan sampai belt conveyor yang ada di pasir besi dan juga pasir silika, di mana proses selanjutnya yaitu penggilingan dari bahan baku. Penggilingan pertama di sini dilakukan di vertical mill sampai dengan dipindahkan menggunakan bucket elevator. Dan selanjutnya alat yang digunakan pada proses klinkerisasi, di mana alat yang digunakan pertama yaitu siklon, kalsiner, dan juga rotary kiln, di mana kalsinerisasi ini singkatnya proses yang awalnya dari semen mentah dibuat menjadi proses setengah jadi, di mana disebut sebagai klinker. Selanjutnya ada proses quenching, di mana alat yang digunakan yaitu grade cooler, sampai dengan dipindahkan ke clinker storage. Yang selanjutnya akan dilanjutkan di penggilingan semen menggunakan belt conveyor, menggunakan vertical mill, dan juga dipindahkan menggunakan air sliding ke semen silo packing yang nantinya akan jadi di bahan semen jadi yang akan distribusikan di berbagai industri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Izin melanjutkan. Proses pertama dari proses industri semen yaitu penyediaan bahan baku. Di sini penyediaan bahan baku itu digolongkan menjadi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Bahan baku utama itu bahan baku yang mengandung komposisi kimia oksida kalsium dan alumina. Sedangkan bahan baku tambahan yaitu bahan baku yang ditambahkan pada klinker untuk memperbaiki sifat tertentu dari semen yang diproduksi. Pada bahan baku utama itu ada batu kapur dan tanah liat. Untuk bahan baku tambahan itu ada gipsum, pasir silika, pasir besi, fly ash, dan trans. Di sini terdapat beberapa contoh bahan baku yaitu batu kapur, pasir silika, dan juga fly ash. Next. Baik, selanjutnya adalah metode penambangan. Jadi metode penambangan di sini itu merupakan suatu proses pengambilan batu dan juga material-material lain dari dalam tanah seperti batu kapur dan tanah liat, yaitu merupakan bahan utama dari pembuatan semen. Kemudian penambangan batu kapur dan tanah liat itu dilakukan pada metode tambang terbuka dan dilakukan dalam area datar yang terletak di bawah dan menciptakan cekungan atau pit, sehingga bisa disebut sebagai pit type quarry. Kemudian alat-alat yang digunakan adalah bor tipe rotary drill dengan diameter 4 in, mobil kompresor, hydraulic excavator, rear dump truck dengan HD 200 dan HD 300, bulldozer, pompa listrik, grader, dan wheel loader. Itu untuk penambangan dari batu kapur dan tanah liat. Nah, penambangan sendiri tadi kan terbagi menjadi dua, ada batu kapur dan juga tanah liat. Nah, untuk tanah liat sendiri itu penambangan batu kapur terutama karena proses ini itu memerlukan pengeboran dan peledakan. Jadi, untuk tanah liat sendiri itu dia membutuhkan pengeboran dan peledakan sehingga tanah liatnya bisa diambil karena dia akhirnya tanah liatnya dekat dengan permukaan. Kemudian next. Selanjutnya ada proses penghancuran bahan baku. Jadi dari penambangan tadi bahan baku akan dihancurkan. Di proses penghancuran bahan baku ini merupakan proses penghancuran bahan-bahan dari hasil penambangan. Ada dua bahan baku. Yang pertama itu ada batu kapur dan tanah liat. Untuk penghancuran batu kapur itu digunakan alat hammer crusher. Kemudian untuk penghancuran tanah liat itu digunakan alat dobber roller crusher. Kemudian alat-alat lainnya di penghancuran bahan baku itu ada hopper. Hopper di sini terbagi menjadi dua, yaitu hopper limestone dan hopper cloud. Kemudian ada bed conveyor dan ada limestone storage dan clay storage. Kenapa dilakukan penghancuran sebelum penggilingan? Ada dua alasan mengapa dilakukan penghancuran sebelum penggilingan. Yang pertama itu untuk mempermudah proses penggilingan. Jadi ketika sudah dihancurkan itu akan lebih efisien untuk di penggilingan. Kemudian yang kedua, jika tidak dihancurkan maka konsumsi energi yang dibutuhkan di proses penggilingan itu akan lebih besar sehingga tidak efektif dan akan membutuhkan banyak biaya. Untuk alat-alat di proses penghancuran akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada alat dari penghancuran semen sendiri yaitu hopper. Untuk prinsip kerjanya itu didasarkan pada gravitasi, di mana bahan baku yang disimpan akan mengalir ke bawah melalui lubang keluarnya ketika dibuka. Desain hopper ini memungkinkan bahan baku untuk mengalir secara lancar, sehingga meminimalkan pembentukan gumpalan. Untuk fungsi dari hopper sendiri dalam industri semen yaitu untuk menyimpan dan mengalirkan bahan baku seperti kapur, tanah liat, dan agregat ke dalam sistem penggilingan atau proses produksi lainnya. Hopper juga berfungsi untuk mengatur aliran bahan baku agar tetap stabil dan terkontrol untuk memastikan bahwa proses produksi tersebut itu berlangsung secara efisien. Nah, alasan pemilihan alat hopper ini itu yang pertama ada dapat menangani berbagai jenis karakteristik fisik yang berbeda. Yang kedua ada
sebagai pemanfaatan uang efisien, dan yang ketiga itu sebagai untuk menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan produksi sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam proses yang mendukung perancangan pada alat semen tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari alat hopper. Yang pertama ada jenis material. Jadi karakteristik fisik bahan baku seperti ukuran partikel, kelembahan, dan densitas dapat mempengaruhi aliran dari materialnya. Kemudian yang kedua ada desain hopper, yang dimana sudut kemiringan dan ukuran outlet hopper harus disesuaikan untuk memastikan material mengalir dengan baik. Dan yang ketiga itu ada kondisi lingkungan, yaitu ketika suhu dan kelembapan di sekitarnya yang mempengaruhi sifat bahan baku dan aliran material untuk masuk ke proses selanjutnya. Nah, kelebihan dari alat hopper sendiri itu ada 3. Yang pertama ada efisiensi penyimpanan. Jadi alat hopper ini memungkinkan penyimpanan material dalam jumlah yang cukup besar dengan penggunaan ruang yang minimal. Kemudian yang kedua ada pengaturan aliran, yang dimana hopper dapat mengatur aliran bahan baku secara otomatis dan meningkatkan efisiensi produk produksi. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini biasanya digunakan untuk berbagai jenis bahan baku dengan karakteristik yang berbeda. Dan untuk kekurangannya itu yang pertama, kemungkinan penyumbatan. Jadi material yang memiliki kelembaban tinggi atau cenderung menggumpal dapat menyebabkan penyumbatan di dalam hopper tersebut. Yang kedua ada keterbatasan kapasitas. Jadi meskipun hopper dapat menyimpan banyak material, kapasitasnya tetap terbatas dan mungkin perlu diisi ulang secara berskala. Dan kekurangan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaannya. Hopper memerlukan pemeliharaan yang rutin untuk memastikan kinerjanya tetap optimal, yang dapat menambah biaya operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya ada hammer crusher, yang dimana prinsip kerjanya yaitu alat yang digunakan untuk menghancurkan bahan baku seperti batu kapur atau material kecil lainnya menjadi partikel yang lebih kecil, yang dimana prinsip kerjanya itu melibatkan penggunaan rotor yang berputar cepat dan dilengkapi dengan palu atau yang disebut dengan hammer. Jadi ketika materialnya itu masuk ke dalam mesin, palu akan memukul material dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan material tersebut hancur dan kemudian akan jatuh melalui lubang saringan yang di bawah. Untuk fungsinya itu untuk mengurangi ukuran bahan baku sebelum proses penggilingan lebih lanjut. Dengan mengurangi ukuran partikel tersebut, hammer crusher akan membantu meningkatkan efisiensi penggilingan dan memastikan bahwa material lebih mudah diolah dalam proses produksi semen. Nah, alasan pemilihan alat hammer crusher sendiri itu ada 3. Yang pertama ada efisiensi tinggi, yang dimana hammer crusher dapat menghancurkan material dan cepat dan efisien dan sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan produksi tinggi. Yang kedua ada kemampuan menghancurkan beragam material. Jadi alat hammer crusher ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material, termasuk material yang keras dan abrasif. Yang ketiga ada biaya operasional yang relatif rendah. Dengan desain yang sederhana, hammer crusher biasanya memiliki biaya pengadaan yang lebih rendah dibandingkan dengan alat penghancur lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor kelebihan dan kekurangan dari hammer crusher. Yang pertama itu ada faktor-faktor dari hammer crusher, yaitu karakteristik material. Jadi karakteristik material yang digunakan itu kekerasan, kelembapan, dan ukuran partikel yang masuk dalam hammer crusher itu dapat mempengaruhi efektivitas penghancurannya. Yang kedua ada kecepatan rotor, yang dimana kecepatan putaran rotor perlu disesuaikan agar
optimal dalam menghancurkan material. Yang ketiga, ada ukuran lubang saringan. Dari ukuran lubang saringan ini berada di bagian bawah alat yang mempengaruhi hasil dari proses hammer caster tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dari hammer caster. Yang pertama ada kapasitas yang tinggi. Jadi hammer caster mampu memproses volume material yang besar dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada pengoperasian yang sederhana. Dengan desain yang sederhana, hammer caster mudah dioperasikan dan mudah untuk dirawat. Yang ketiga ada pengurangan ukuran yang efisien. Jadi, dengan menghasilkan ukuran partikel yang seragam, yang penting untuk proses selanjutnya. Jadi, semakin kecil ukurannya, itu akan mudah diproses untuk proses selanjutnya. Yang ketiga ada kekurangan dari hammer caster. Yang pertama itu ada menggunakan energi yang tinggi. Jadi hammer caster dapat memerlukan konsumsi energi yang tinggi, terutama saat menghancurkan material yang sangat keras. Yang kedua, keausan komponen, di mana palu dan bagian lainnya dengan cepat aus, sehingga memerlukan pergantian secara berkala. Yang ketiga itu ada tidak ideal untuk material yang mudah menggumpal. Jadi material yang memiliki kelembapan yang tinggi atau bersifat lengket dapat menyebabkan masalah dalam proses penghancuran yang akan menempel di bagian dinding-dinding dan membuat proses dari hammer caster sendiri ini terhalang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada double roller crusher dengan prinsip kerjanya yaitu pada industri semen dengan cara tanah liat dari tambang diangkut dengan menggunakan dump truck dan kemudian dituangkan ke dalam clay hopper. Yang selanjutnya akan diatur kecepatannya pada apron feeder dan akan ditransfer tanah liatnya dengan double roller crusher. Nah, prinsip kerja dari double roller crusher sendiri itu adalah menekan tanah liat di antara dua roller yang saling berputar berlawanan arah. Setiap roller dilengkapi dengan buku baja tit yang berfungsi untuk memecahkan tanah liat yang keras. Untuk menampung material yang jatuh dari apron feeder, kemudian dipasang drag chain. Selanjutnya adalah fungsi, yaitu yang pertama untuk melakukan permukaan material dengan cara menjepit benda yang akan dihancurkan di antara satu roller yang dikenal dengan crushing roller. Kemudian proses ini akan memungkinkan material mengalami tekanan yang cukup untuk hancur dan menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, untuk alasan pemilihan alatnya didasarkan pada tujuannya itu untuk menghasilkan ukuran partikel tanah liat yang lebih kecil sekitar kurang lebih 50 mm untuk menghancurkan bahan baku utama dalam industri semen. Proses penghancuran ini dengan mesin double roller crusher juga sangat efisien karena bisa memecahkan tanah liat yang keras dan efektif dengan kapasitas pengolahan mencapai 600 ton per jam. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Faktor-faktornya yang pertama adalah kuat tekan material. Jadi ketahanan batuan terhadap penggerusan diukur dengan HGI. Sangat relevan dalam industri semen. Nah, karakteristik batuan ini dipengaruhi oleh tingkat kerapuhan, di mana kerapuhan yang tinggi, maka bisa lebih mudah untuk dikerus, sehingga bisa efisien dalam proses produksi semen. Nah, jika batuan tersebut susah untuk dihancurkan, maka memiliki tingkat kerapuhan yang semakin rendah, sehingga dia akan sulit untuk dihancurkan atau digiling. Kemudian, untuk ukuran material umpan. Jadi ukuran material umpan ini sangat berpengaruh pada faktor-faktornya, terutama khususnya batuan. Karena semakin kecil ukuran dari suatu material, maka kapasitas maksimumnya juga akan berpengaruh. Di mana jika ukuran material umpan itu melebihi kapasitas maksimum, maka bisa mengganggu aliran material umpan yang lain. Sehingga akan mengurangi waktu dan energi juga yang diperlukan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu tidak mudah mengalami permukaan.
Desain alat ini memungkinkan kontrol yang baik terhadap ukuran partikel hasil penghancuran sehingga bisa mengurangi resiko permukaan yang tidak diinginkan. Kemudian, jarang terjadi penyumbatan. Dengan ruang permukaan yang sudah dirancang secara efisien, maka alat ini minim untuk mengalami penyumbatan sehingga bisa meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian, proses persiapan mudah dilakukan. Pemeliharaan dan persiapan alat ini relatif sederhana sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Untuk kekurangannya yaitu proses penghancurannya hanya terbatas pada permukaan roller saja. Jadi hanya terjadi pada sebagian kecil dari seluruh permukaan roller yang besar, sehingga tidak semua areanya berkontribusi secara optimal dalam proses penghancuran. Alat selanjutnya yaitu belt conveyor. Jadi belt conveyor ini prinsipnya yaitu sebuah sabuk yang dioperasikan oleh motor yang terpasang pada head pulley dan sabuk tersebut akan kembali ke posisi semula melalui pulley awal dan akhir, di mana material itu akan dipindahkan oleh feeder, akan dibawa oleh sabuk ini hingga mencapai head pulley. Nah, fungsi dari belt conveyor sendiri itu adalah untuk memindahkan suatu material dari lokasi satu ke lokasi lainnya, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat dari proses pengolahan tersebut. Alasan pemilihan alat ini adalah yang pertama, karena sesuai dengan fungsinya tadi, yakni memindahkan material seperti bahan baku dari titik satu ke titik lainnya secara terus-menerus. Kemudian dapat diatur tingkat kecepatan dan kemiringannya sesuai dengan kapasitas angkut dan kebutuhan. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu jenis material dan dimensi sabuk. Kedua hal ini saling mempengaruhi karena material yang tidak mudah rusak dan memiliki berat jenis yang lebih besar, maka dapat diangkut dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, untuk mencapai kapasitas pengangkutan tertentu, maka dipilih kecepatan dan lebar sabuk yang sesuai. Semakin lebar sabuk, maka semakin besar kapasitasnya. Dengan kecepatan yang lebih rendah, maka lebar sabuk yang digunakan juga lebih besar. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan dampak dan gaya inersia yang bisa merusak dari bahan baku tersebut. Selanjutnya yaitu kemiringan belt conveyor. Nah, kemiringan itu berfungsi sebagai sudut tanjakan maksimum yang dapat dicapai tergantung pada sifat material yang diangkut. Semakin besar gaya gesek antara sabuk dan muatan, maka semakin tinggi sudut tanjakan maksimum yang dapat diterapkan. Namun, jika kemiringan ini tidak sesuai dengan kapasitas angkut atau terlalu miring, maka bisa menyebabkan kerusakan pada bahan baku tersebut. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, bisa mengangkut beban secara kontinu. Jadi, belt conveyor ini dapat mengangkut material tanpa henti, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dari proses produksi. Kemudian dapat mengangkut material curah maupun material satuan, jadi alat ini fleksibel dalam mengangkut berbagai jenis material, baik itu dalam bentuk curah maupun dalam bentuk satuan. Kemudian dapat diangkut di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi desain belt conveyor ini memungkinkan penggunaannya di berbagai lingkungan, misalkan bisa di ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian untuk kekurangan, yaitu diperlukan ukuran yang relatif sama atau terbatas ketika diangkut. Jadi ukuran materialnya ini harus seragam. Kalau tidak seragam, maka kemungkinan besar dia akan tumpah. Kemudian diperlukan modal awal yang besar untuk membangun instalasinya. Karena pembangunan instalasi belt conveyor ini memerlukan perancangan khusus sesuai dengan kapasitas dan alat angkutnya, maka diperlukan modal awal yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proses penggilingan bahan baku. Jadi setelah proses penghancuran bahan baku, sekarang ada proses penggilingan bahan baku, yang dimana langkah dari penggilingan bahan baku ini sangat penting untuk mempengaruhi kualitas dan efisiensi produk. Jadi proses ini akan melibatkan penggilingan seperti bahan mentah seperti kapur, tanah liat, dan pasir silika menjadi bubuk halus yang disebut raw meal. Jadi penggilingan ini itu bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan material sehingga mempermudah reaksi kimia yang terjadi selama proses pemanasan diklin.
Nah, ukuran partikel yang lebih kecil itu akan memungkinkan proses pembakaran yang lebih efisien, sehingga menghasilkan semen dengan kualitas yang lebih baik dan homogen. Nah, untuk alat-alat yang digunakan itu meliputi vertical mill, bucket elevator, dan shape silo. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu berikutnya adalah alat vertical roller mill. Di sini vertical roller mill sendiri itu memiliki prinsip kerja yang menekankan pada material dengan penggiling di atas meja penggilingan. Jadi vertical roller mill sendiri itu bekerja dengan prinsip penggilingan yang efisien yang mengandalkan kombinasi antara tekanan dan gerakan dari rotasi. Lalu bahan bakunya itu seperti klinker atau batu bara itu dimasukkan ke dalam mesin dan disebarkan di atas meja penggiling yang berputar. Lalu roller penggiling yang ditekan tersebut akan menghasilkan tekanan yang cukup kuat untuk menghancurkan dan menggiling bahan hingga ukuran yang diinginkan. Lalu fungsi dari vertical roller mill sendiri itu yaitu penggilingan material seperti klinker, semen, dan batu bara untuk menjadi partikel yang lebih halus. Lalu alasan dari pemilihan alat ini yaitu efisiensi energinya yang tinggi, lalu kapasitas produksi yang dimiliki oleh alat ini besar, lalu kemampuan untuk menghasilkan suatu produk itu halus dengan ukuran yang konsisten. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari vertical roller mill. Kelebihan dari alat ini yaitu yang pertama itu kapasitas produksinya itu yang besar. Lalu yang kedua itu rendahnya kebisingan. Jadi di antara alat lain itu vertical roller mill itu memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Lalu ukuran produk yang dihasilkan dari alat ini itu konsisten atau ukurannya itu sama semua. Lalu ada pun kekurangan dari alat ini. Yang pertama itu biaya awal produksinya itu memang tinggi. Yang kedua, kebutuhan ruang yang disiapkan untuk vertical roller mill ini memiliki kapasitas yang cukup besar, lalu memiliki resiko kerusakan yang tinggi. Lalu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi alat vertical roller mill. Yang pertama itu kapasitas produksinya. Lalu yang kedua itu ruangan yang tersedia untuk alat ini. Lalu yang ketiga itu karakteristik dari material yang akan diproses menggunakan vertical roller mill. Lalu berikutnya adalah air sliding conveyor. Air sliding conveyor ini adalah suatu sistem transportasi material yang menggunakan aliran udara untuk memindahkan barang di atas permukaannya. Lalu prinsip kerja dari alat ini itu melibatkan aliran udara yang dihasilkan oleh blower atau kompresornya yang dialirkan melalui saluran di bawah permukaan konveyor. Lalu dengan adanya udara bertekanan tinggi, material diangkat dari permukaan konveyor dan mengurangi gesekan yang memungkinkan perpindahan yang lebih efisien. Lalu fungsi dari air sliding conveyor ini yang pertama itu sistem transportasinya yang efisien untuk mengangkut berbagai jenis material seperti biji dan pasir. Lalu dia itu untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Lalu selanjutnya, sistem ini itu memisahkan material berdasarkan densitasnya, di mana jika material yang memiliki densitas yang lebih berat, maka dia itu akan tenggelam dan lebih ringan itu akan terbawa oleh aliran air. Alasan dari pemilihan air sliding conveyor ini yang pertama itu pemilihan air sliding conveyor itu merupakan sistem material yang didasarkan oleh efisiensi tinggi dalam mengangkut material dalam jumlah yang lebih besar. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi air sliding conveyor ini yang pertama, karena air sliding conveyor ini prinsipnya menggunakan densitas, maka dimulai dengan menciptakan aliran yang cukup kuat dalam saluran konveyor, di mana material tersebut akan dimasukkan. Lalu, adapun kelebihan dari air sliding conveyor. Yang pertama itu pemisahan material yang berdasarkan densitas, sehingga untuk mempermudah saat pemrosesan produksi. Lalu yang kedua itu dia itu ramah lingkungan karena menggunakan bahan baku air. Lalu yang ketiga itu mengangkut material dalam jumlah yang besar.
Lalu ada pun kekurangan dari air sliding conveyor. Yang pertama itu dia itu memiliki resiko kebocoran karena kan dia itu mekanismenya menggunakan air sehingga resiko kebocoran untuk alat ini tuh juga tinggi. Lalu yang kedua itu alat ini bergantung pada sumber air karena dia pemisahnya menggunakan densitas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bucket elevator. Nah, untuk prinsip kerjanya yaitu material curah masuk ke corong pengisi pada bagian bawah elevator. Kemudian material curah tersebut ditangkap oleh bucket yang bergerak, lalu diangkat dari bawah ke atas. Setelah sampai pada roda gigi atas, akan dilempar ke arah corong pengeluaran. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mengangkut material dari bawah ke atas secara vertikal dalam jumlah yang besar dan efisien. Apabila menggunakan alat ini dapat mencegah material yang diangkut keluar dari posisi bucket. Bucket elevator cocok digunakan untuk macam-macam material berbentuk serbuk, butiran-butiran kecil, dan bongkahan. Alasan pemilihan alat tersebut yaitu karena untuk mengangkut material dalam jumlah besar secara vertikal karena memiliki kapasitas pemindahan dan kecepatan yang cukup besar sehingga proses produksi semen lebih efisien. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama ada jenis material, di mana pemilihan material yang diangkut seperti berat jenis, ukuran material, dan kelembapan mempengaruhi pemilihan desain dan spesifikasi bucket elevator. Untuk yang kedua ada sudut kemiringan. Sudut kemiringan dari elevator mempengaruhi kemampuan angkut dan efisien pengangkutan. Sudut yang terlalu curam dapat menyebabkan material jatuh atau terjebak. Untuk yang ketiga, kecepatan operasi. Kecepatan harus disesuaikan dengan material yang diangkut. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada material, sementara terlalu lambat dapat mengurangi efisien waktunya semakin lama. Nah, untuk kelebihannya yaitu mampu untuk menaikkan material dengan ketinggian sampai 50 meter. Yang kedua, dapat mengangkut butiran dan material kering seperti bongkahan-bongkahan kecil. Untuk yang ketiga, waktu pengangkutan lebih efisien. Untuk kekurangan sendiri, ya, ada bahan yang diangkut dapat mengalir kembali atau jatuh ke bawah. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengangkut bahan yang lengket dan bergumpal besar karena dapat merusak bucket elevator tersebut. Next. Selanjutnya ada alat continuous flow silo. Prinsip kerjanya yaitu bahan baku dimasukkan ke dalam silo dengan urutan yang dikontrol. Saat produk bergerak melalui silo, bahan baku tersebut akan tercampur. Selanjutnya, material diekstrak secara bersamaan dari jumlah outlet di dasar silos dengan laju aliran yang berbeda. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk menghomogenkan produk raw mill, homogenisasi mengacu pada proses pencampuran dan pengadukan bahan baku dari berbagai sumber dan komposisi untuk mencapai komposisi yang seragam. Untuk alasannya, didasarkan pada variasi komposisi dan bentuk raw mill yang dapat berbentuk berbeda dan dalam ukuran dan kelembapannya. Meskipun bentuk raw mill bervariasi, komposisi kimianya harus tetap stabil dan kehalusan serta kelembapannya perlu memenuhi standar kalsinasi klinker. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu jumlah material yang masuk. CF Silo dirancang untuk menyimpan material dalam jumlah besar dengan menggunakan ruang yang optimal, sehingga meningkatkan kapasitas penyimpanan. Untuk yang kedua ada karakteristik material, di mana jenis dan sifat fisik materialnya seperti ukuran partikel, densitas, dan kelembapan dapat mempengaruhi cara
penyimpanan dan aliran material di dalam silo. Untuk kelebihannya sendiri, ada efisien penyimpanan, terus yang kedua mudah dalam pengoperasian, di mana pengoperasian CV silo relatif sederhana dan optimatis sehingga memudahkan pengelolaan material. Untuk yang ketiga ada minim kontaminasi, di mana karena desain yang tertutup pada CF Silo membantu mengurangi resiko kontaminasi material dari debu dan partikel-partikel yang lain. Untuk kekurangan sendiri ada biaya awal yang tinggi, investasi awal untuk pembuatan dan instalasi CV silo bisa cukup tinggi, terutama untuk silo yang lebih besar dan kompleks. Untuk yang kedua, kekurangan kedua ada keterbatasan dalam material tertentu, di mana beberapa material dengan sifat fisik tertentu seperti bahan yang sangat lengket dan bersifat kohesif mungkin sulit untuk dialirkan secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada proses klinkerisasi. Jadi proses klinkerisasi adalah tahapan pembuatan klinker yang memerlukan suhu tinggi. Alat yang digunakan yaitu siklon, kalsiner, dan juga rotary kiln. Proses klinkerisasi ini dibagi menjadi 3 bagian atau zone, yaitu calcining zone, mengurangi unsur-unsur reaktif yang terkandung dalam raw meal. Lalu ada transition zone, terjadinya proses reaksi antara CaO dan unsur-unsur seperti SiO2, Al2O3, dan juga Fe2O3 secara sedikit demi sedikit. Yang terakhir ada sintering zone, mengalami proses pelelehan dan reaksi maksimal antara CaO dan unsur-unsur tadi. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya pemilihan alat yang pertama di sini ada siklon. Dengan prinsip kerja yaitu siklon bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal ini adalah gaya berputar yang nantinya di mana partikel-partikel yang memiliki massa yang lebih berat akan terlempar keluar dari titik tengah yang nantinya akan dipisahkan ke outlet di bawah ini. Nah, fungsinya siklon di sini berfungsi sebagai alat pemisah debu. Selain untuk membersihkan dari partikel-partikel yang akan digunakan pada bahan semen yang utama nanti, siklon ini juga bisa digunakan sebagai alat pembersih udara. Jadi, untuk mengurangi emisi udara dari gas buangan debu tadi, siklon ini bisa memisahkan debu dan juga gas panas yang nanti akan dikeluarkan. Terus, alasan pemilihan alat siklon di sini ada desain yang sederhana, jadi tidak memerlukan ruang atau tempat yang cukup banyak, kuat, jadi bisa bertahan lama dan juga tahan pada suhu tinggi. Bisa di next slide. Lalu ada faktor-faktor yaitu ukuran partikel, di mana nanti ukuran partikel yang akan digunakan, semisal pada produk ini kan semen, akan dipisahkan dengan debu. Jadi debu yang bisa dipisahkan itu debu mikron, yang nantinya akan dikeluarkan ke sebagai outlet yang akan dibuang. Lalu ada kecepatan gas inlet. Kecepatan gas inlet ini nantinya akan mempengaruhi pemisahan debu nanti. Kan yang dipakai adalah gaya sentrifugal. Jadi debu-debu dengan kecepatan tinggi nanti akan terlempar ke bagian poros-poros dari siklon ini tadi. Lalu ada densitas partikel. Sesuai yang saya jelaskan tadi, densitas partikel ini yang nantinya akan memisahkan debu mikron dan juga semen-semen, bahan-bahan semen yang nantinya akan digunakan. Lalu ada diameter badan siklon. Nah, diameter badan siklon ini fungsinya, jadi semakin besar diameter badan siklon, jadi semakin banyak juga semen-semen yang bisa dipisahkan secara langsung. Lalu ada kelebihannya yaitu efisiensi pemisahan partikel. Nah, dengan alat sederhana seperti siklon ini yang menggunakan gaya sentrifugal, efisiensi pemisahan partikel itu jadi semakin besar, di mana tidak memerlukan ruang banyak yang tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada biaya operasional yang rendah, di mana tidak memerlukan energi yang cukup tinggi, hanya sebagai separator tadi yang untuk menekan angin. Lalu juga ramah lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi,
Siklon ini selain sebagai pemisah debu juga sebagai pengurangan emisi udara. Lalu ada kekurangannya di sini. Yang pertama ada efisiensi terbatas untuk partikel halus. Nah, karena prinsip kerjanya berdasarkan densitas partikel, maka tidak semua bahan ini bisa dipisahkan secara baik. Maka dari itu kadang-kadang pada industri-industri besar itu digunakan lebih dari satu siklon. Nah, contohnya pada industri semen ini menggunakan 5 siklon. Lalu ada keterbatasan kapasitas, di mana alat siklon ini ukurannya ya segini-segini aja, nggak bisa diperbesar lagi. Kalau diperbesar lagi nanti malah menambah energi biayanya. Lalu kehilangan material. Nah, karena berdasar prinsip gaya sentrifugal, maka ada kemungkinan dari material-material yang ingin dipisahkan tadi itu juga ikut keluar. Jadi yang ikut keluar nanti akan dilanjutkan di siklon yang kedua. Makanya diperlukan lebih dari satu siklon. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya ada kalsiner. Nah, setelah siklon tadi, alat kedua yang digunakan dalam proses kalsinerisasi yaitu adalah kalsiner, di mana kalsiner ini adalah modifikasi suspension preheater. Preheater yang dimaksud di sini adalah siklon yang mampu menyerap lebih dari 60% dari total masukan panas di zona kalsinasi. Nah, kalsinasi ini kan proses pemanasan yang sangat tinggi. Nantinya pematangannya akan ada di alat selanjutnya yaitu di rotary kiln. Nah, panas tadi yang besar tadi nggak langsung dibuang, tapi dimasukkan ke kalsiner ini tadi. Makanya di sini saya jelaskan mampu menyerap lebih dari 60% dari total masukan panas di zona kalsinasi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu proses pemanasan dari kalsinasi batu kapur dari CaCO3 menjadi kapur CaO yang sebelum masuk ke rotary kiln. Nah, di rotary kiln nanti kan suhu yang digunakan itu sangat panas. Daripada kita membuang banyak energi di situ, jadi kita membantunya meningkatkan panas itu pakai kalsiner ini. Nah, alasannya yang pertama yaitu mengurangi konsumsi bahan bakar, seperti yang dijelaskan tadi, lalu kuat dengan suhu yang panas dan juga kecepatan gas yang tinggi sebelum siklon tadi, maka dibutuhkan kalsiner yang kuat, lalu mendukung proses pemanasan di rotary kiln. Bisa di next slide. Lalu faktor-faktornya yaitu suhu. Suhu yang dimaksud di sini suhu dari kalsiner ini kan tidak setinggi dari rotary kiln. Jadi suhu di sini yang dimana nanti bisa membantu di rotary kiln biar bisa menghasilkan klinker yang baik. Lalu efisiensi termal. Efisiensi termal yang dimaksud di sini karena ada 3 proses klinkerinasi, maka efisiensi termal yang dimaksud di sini adalah setelah panas yang cukup tinggi tadi di siklon, maka ditinggikan lagi di kalsiner ini tadi. Lalu kelebihannya yaitu efisiensi energi, fleksibilitas bahan bakar, dan juga peningkatan kualitas. Lalu kekurangannya ada biaya investasi awal yang tinggi. Mungkin saat pembuatan kalsiner di awal ini butuh biaya yang sangat tinggi, tapi dengan alasan pemilihan bahan yang kuat tadi, maka bisa bertahan lama. Jadi investasi awalnya doang yang tinggi. Lalu potensi kerusakan pada komponen. Karena kalsiner ini menggunakan sangat tinggi, jadi potensi kerusakan pada komponen pun juga bisa berpengaruh. Lalu kompleksitas operasi. Nah, kalsiner ini alatnya nggak cuma untuk manasin aja, jadi sangat kompleks sekali untuk menjalankannya. Jadi salah satu kekurangannya ada di situ. Mungkin bisa di next slide dijelaskan oleh teman saya. Mungkin dari operator bisa di next slide. Baik, selanjutnya untuk di tahapan pemanasan itu ada rotary kiln. Prinsip kerja dari rotary kiln-nya itu pemanas kiln dari outlet preheater atau yang sudah dijelaskan teman saya, preheater itu dari siklon masuk melalui inlet kiln. Tenaga gerak dari motor dan gear menyebabkan putaran kiln. Kemiringan dan gaya putar dari kiln menyebabkan feed kiln bergerak perlahan sepanjang kiln. Kemudian ketika
feednya itu bergerak dari arah yang berlawanan itu terdapat gas panas hasil pembakaran batu bara yang dihembuskan oleh burner sehingga terjadi kontak panas dan terjadi perpindahan panas antara clean dengan gas panas tadi. Fungsi dari rotary clean ini yaitu tahap akhir proses terjadinya kalsinasi dan pembentukan clinker. Jadi sebelum rotary clean kan terdapat alat yang sudah dijelaskan teman saya tadi, sehingga di rotary clean ini hanya untuk mematangkan clinkernya saja. Kemudian alasan pemilihan alat rotary clean menjadi jantung proses dalam sebuah pembuatan semen, sehingga untuk menjadikan kualitas dari sebuah clinker harus dijaga dengan baik. Jadi di proses ini kan hasil dari rotary clean itu semen setengah jadi, sehingga pemilihan alat ini penting untuk di industri semen. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu putaran clean. Putaran clean dapat mengaruhi dari kerja rotary clean, di mana ketika putaran terlalu cepat, nantinya panas yang akan ditransfer dari panas batu bara kepada clean-nya itu tidak merata, sehingga clean tadi belum matang sudah dilanjutkan. Kemudian untuk suhu, kalau misalkan suhunya rendah, maka proses pematangan clean tidak maksimal. Jadi suhunya harus dikontrol dengan baik. Kemudian ada waktu proses. Waktu proses ini dihabiskan material dalam clean juga mengaruhi kualitas dari produk. Di mana waktu yang lebih lama memungkinkan reaksinya yang lebih lengkap, sehingga clean tadi itu dapat dimaksimalkan atau dapat maksimal. Kemudian next slide. Ada kelebihan dan kekurangan dari rotary clean. Yang pertama itu peralatan utama di seluruh unit pabrik semen, karena di dalamnya terjadi proses kimia dalam pembentukan clinker. Kemudian kedua ada prosesnya dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti penambangan besi. Kemudian yang ketiga dapat memanfaatkan batu bara lokal dan bahan bakar lainnya berbasis biomasa. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, proses pemanasan material hingga suhu tinggi memerlukan konsumsi energi yang lebih besar, sehingga penggunaan rotary clean cenderung boros energi. Tetapi dari alasan pemilihan tadi, kalau misalkan kekurangan ini dapat dapat diminimalisir dengan terciptanya produk semen yang berkualitas tadi. Kemudian untuk yang kedua, suhu tinggi dan lingkungan yang korosif dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan refraktori. Kemudian yang ketiga, proses pembakaran bahan bakar pada rotary clean menghasilkan emisi gas buang yang dapat mencemari lingkungan. Jadi tadi hasil dari pembakaran batu bara digunakan untuk pemanasan itu dapat mencemari lingkungan, sehingga itu merupakan menjadi salah satu kekurangan dari alat rotary clean ini. Next slide. Lalu berikutnya adalah di sini ada proses quenching. Proses quenching sendiri ini adalah suatu proses yang menggunakan metode pendinginan cepat yang digunakan untuk pemrosesan logam, terutama dalam meningkatkan sifat mekanik dari material. Pada prinsip kerja quenching ini sendiri berfokus pada perubahan struktural dan sifat mekanik dari material. Jadi awal mula dari proses quenching sendiri ini dimulai dengan pemanasan material, biasanya baja, hingga mencapai suhu sekitar 800 hingga 1000 derajat Celcius. Lalu pada suhu ini struktur kristal dari baja itu akan berubah menjadi fase austenit yang lebih lunak dan lebih mudah untuk dibentuk. Lalu selanjutnya untuk media di proses quenching ini berfungsi untuk penyerapan panas dari material dengan cepat yang menyebabkan perubahan struktur kristal dari austenit menjadi martensit yang lebih keras dan kuat, terutama pada logam yang melalui proses perlakuan panas yang cepat sehingga membutuhkan proses prinsip quenching. Lalu adapun alat-alat yang digunakan untuk proses quenching ini ada meliputi alat hopper, grate cooler, drag chain, dan clincher storage. Dari tahapan quenching terdapat alat berikut, yaitu alat grate cooler. Untuk prinsip kerja dari alat grate cooler itu melibatkan proses pendinginan clinker dengan putaran yang dihembuskan melalui celah-celah grate.
Jadi dengan udara yang dihembuskan nanti terjadinya perpindahan panas, atau nanti klinkernya itu akan dingin dari hembusan udara di celah-celah grate. Fungsinya itu untuk proses pendinginan secara mendadak atau quenching di dalam alat grate cooler, sehingga suhu klinker yang sebelumnya 1300 sampai 1400 derajat yang di alat sebelumnya, yaitu alat rotary grate, itu akan diturunkan menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian untuk alasan pemilihan alat, yang pertama efektif untuk melakukan pendinginan bahan yang sedang diproses. Maksud dari efektif di sini kan perpindahannya itu efektif sehingga dapat mengefisiensikan dari klinker tadi. Kemudian yang kedua untuk relatif steril karena material tetap berada di dalam klin selama proses pendinginan terjadi. Seperti digambarkan, grate cooler ini kan sistemnya tertutup sehingga akan steril dari senjata lain. Kemudian ada faktor-faktor. Faktor yang pertama itu false air atau udara pendingin. Jika udara pendingin itu tidak terdistribusi secara sempurna, akan mengakibatkan tidak terkontrolnya flow udara yang melewati klinker. Sehingga pengendalian false air ini diperlukan karena mengaruhi kinerja dari grate cooler. Semakin banyak udara pendingin yang dihasilkan, maka efisiensi grate cooler semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian faktor kedua yaitu speed grate. Speed grate ini memengaruhi tekanan udara di bawah hambatan dari tekanan udara di bawah grate plate, yang secara tidak langsung menggambarkan besarnya hambatan dari tumpukan klinker. Perlunya pengaturan operasi speed grate berfungsi menghindari hambatan dari tumpukan klinker melebihi kemampuan dari fan cooler itu atau udara yang didistribusikan untuk menjaga ketebalan tumpukan. Next. Bisa di next slide. Operator bisa di next slide. Next slide. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari grate cooler. Yang pertama itu yang sudah saya jelaskan tadi, efisiensi perpindahan panas, karena aliran klinker dan udara pendingin ini di dalam grate cooler berjalan secara bersilangan sehingga dapat mengefisiensi perpindahan panas tersebut. Kemudian yang kedua ada proses yang terjadi secara kontinu. Jadi grate cooler bekerja secara terus-menerus yang merupakan yang mendukung efisiensi produksi dan menjaga kelangsungan proses pendinginan klinker. Kemudian terdapat kekurangan dari alat grate cooler ini. Yang pertama, pengoperasian harus diatur ulang sesuai dengan kondisinya klinker. Jadi pengoperasian grate cooler harus disesuaikan dengan kondisi klinker yang masuk, seperti suhu dan ukuran partikel, agar proses pendinginan berjalan optimal. Kemudian yang kedua, biaya operasional dan perawatan tinggi. Grate cooler ini membutuhkan perawatan yang intensif dan biaya operasional yang cukup tinggi, terutama untuk menjaga performa komponen seperti kipas pendingin, motor, dan sistem mekanis lainnya yang akan tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada alat drag chain conveyor.
Drag chain conveyor ini merupakan sistem pengangkutan yang menggunakan rantai sebagai elemen utama, di mana rantai ini dihubungkan dengan papan pembawa atau roda penghubung, disesuaikan dengan jenis material yang diangkut. Rantai tersebut digerakkan oleh sprocket yang terhubung ke motor listrik dengan kecepatan yang disesuaikan menggunakan roda gigi reduksi. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari drag chain conveyor ini berperan penting dalam industri, berfungsi untuk mengangkut material curah seperti batu kapur ataupun klinker dari satu lokasi ke lokasi lain selama proses produksi semen. Dalam proses quenching di industri, semen conveyor ini digunakan untuk memindahkan klinker semen yang baru saja dipanaskan melalui jalur pendinginan. Selanjutnya itu ada alasan pemilihan alat. Pemilihan drag chain conveyor dalam industri semen didasarkan pada beberapa alasan penting. Yang pertama yaitu alat ini dirancang untuk mengangkut material curah dalam jumlah besar secara efisien, yang sangat diperlukan dalam proses produksi semen yang melibatkan material berat seperti klinker dan batu kapur. Yang kedua itu ada di mana drag chain conveyor ini menawarkan daya tahan yang tinggi dan kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi lingkungan yang keras sehingga mengurangi risiko kerusakan dan kebutuhan perawatan yang sering. Selain itu, didesainnya yang kompak yang memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam fasilitas yang ada. Tanpa memerlukan banyak ruang, drag chain conveyor juga memiliki kemampuan untuk memberikan kontrol yang baik terhadap aliran material, yang penting untuk menjaga konsisten dalam proses produksi. Next slide. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi operasi drag chain yaitu ada jenis material di mana sifat fisik material yang akan diangkut ini seperti ukuran partikel, kepadatan, dan abrasivitas dapat mempengaruhi desain dan efisiensi drag chain conveyor. Yang kedua itu ada kapasitas pengangkutan. Kapasitas pengangkutan ini untuk kebutuhan kapasitas pengangkutan material dalam proses produksi menentukan ukuran dan spesifikasi conveyor yang harus dipilih. Yang selanjutnya itu ada kelebihan. Yang pertama, mampu mengangkut material yang besar. Yang kedua itu ada integrasi otomatis. Di situ ada kekurangan. Yang pertama itu ada pemeliharaan yang rutin. Yang kedua ada ketergantungan pada rantai. Yang ketiga ada kecepatan yang terbatas. Next. Nah, untuk proses dalam produksi semen yang terakhir ada penggilingan semen, di mana proses penggilingan klinker dalam industri semen dimulai setelah klinker material keras hasil dari pembakaran campuran batu kapur, tanah liat, dan bahan tambahan lainnya di dalam klin telah didinginkan. Klinker ini kemudian diangkut menuju cement mill untuk menjalani proses penggilingan lebih lanjut. Cement mill adalah sebuah unit penggilingan yang dirancang untuk mencegah dan memperhalus klinker menjadi bubuk semen yang lebih halus. Di dalam cement mill, klinker dan bahan tambahan tersebut dihancurkan oleh bola-bola besar yang berputar di dalam tabung silinder. Bola-bola tersebut bekerja dengan menghancurkan dan menggiling material hingga menjadi partikel-partikel yang halus. Proses ini tidak hanya sekedar memperkecil ukuran partikel, tetapi juga mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisika semen.
yang dihasilkan. Kehalusan hasil penggilingan sangatlah penting dalam mempengaruhi kualitas hasil semen seperti kekuatan dan waktu pengerasan. Setelah digiling, material semen dipisahkan berdasarkan kehalusannya. Partikel-partikel yang belum mencapai kehalusan yang diinginkan akan dikembalikan ke cemen mill untuk digiling kembali. Sementara itu, semen yang telah memenuhi standar kehalusan dipindahkan ke silo penyimpanan, siap untuk tahap selanjutnya. Dan dari silo ini, semen kemudian dialirkan melalui berbagai alat seperti bed conveyor dan vibrating screen untuk menghilangkan kotoran atau partikel asing yang mungkin terbawa selama proses produksi semen tersebut. Setelah itu, semen siap untuk dikemas dan dikirim dalam bentuk curah untuk digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Jadi, untuk proses penggilingan semen sama seperti penggilingan bahan baku. Untuk alat yang digunakan seperti bed conveyor, vertical mill, air sliding conveyor, dan zaman silo. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil analisis dan perancangan alat. Nah, hasil analisis dan perancangan alat kita di sini menggunakan belt conveyor, khususnya pada belt conveyor yang mengalirkan klinker menuju ke silo penyimpanan silo klinker tadi. Terus dengan keterangan di sini, semen dengan bulk density 90 pound per feet sebanyak 160 ton per jam ditransportasikan menggunakan belt conveyor secara horizontal dengan jarak 492 feet. Jadi kita di sini akan menentukan ukuran dari belt atau ukuran dari lebar belt, lalu kecepatan dari belt yang dibutuhkan, panjang lintasan pada belt conveyor, dan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor conveyor. Bisa di next slide. Yang pertama yaitu kita menentukan dari material dulu. Material dulu di sini kan kita menggunakan semen klinker, di mana rekomendasi yang dibutuhkan yaitu maksimumnya sebesar 18 sampai 20 derajat. Berdasarkan data pada tabel 5.3 Wallace dengan bulk density 90 pound per feet, maka termasuk dalam semen klinker sehingga direkomendasi kemiringan maksimal 20 derajat. Jadi kita menggunakan di sini 20 derajat dalam kemiringan belt conveyornya. Bisa di next slide. Dari 20 derajat tadi kita bisa tarik lurus ke garis di mana kita menentukan dulu yang namanya itu asumsi, di mana kita menggunakan kapasitas 160 ton per jam yang merupakan kapasitas besar. Jadi kita di sini menggunakan conveyor jenis stroke belt, di mana stroke belt ini nanti bentuknya seperti U. Nah, sebelum menentukan berapa lebar stroke beltnya, kita menentukan asumsi dulu. Kita di sini menggunakan 18 inch, di mana yang kita lihat di tabel itu ada 18 inch dengan kemiringan belt conveyor 20 derajat, maka didapatkan 69. Kecepatannya 69 feet per menit. Bisa di next slide. Nah, untuk mencari rumus kecepatan belt dengan kapasitas 160 ton per jam, kita menggunakan rumus dari kapasitas bahan semen tadi dibagi dengan 69 hasil dari data yang direkomendasikan tadi dengan 18 inch. 18 inch lebar belt dikali dengan 100 feet per menit. Maka ditemukan 232 feet per menit. Ini hasil asumsi pertama kita. Lalu kita cari trial errornya, di mana di sini kita akan menggunakan semen klinker, di mana semen klinker ini adalah limestone. Limestone seperti bongkahan dengan lebar bed 18, maka maksimum kapasitasnya atau maksimum kecepatannya itu 300 feet per menit.
maka kita cari trial errornya dengan menggunakan rumus tadi 232 feet per menit yang kita hasilkan dibagi dengan maksimal belt speed. Ini kita dapat 300 sehingga dapat diasumsikan bahwa lebar belt ini 18 inch nanti bisa diasumsikan memenuhi dengan standar. Nah, hasil pembagian tadi trial error ikut didapatkan hasil kurang dari 10%, maka dapat disimpulkan kita bisa menggunakan lebar belt dengan 18 inch ini. Bisa di next slide. Lalu kita mencari panjang lintasan belt dengan kapasitas 160 ton. Nah, yang kita cari ini tepi miringnya. Jadi ini adalah panjang lintasan dan yang tegak lurus ini adalah tinggi lintasan. Nah, panjang conveyor ini kita cari dengan rumus jarak dibagi cos theta. Jaraknya adalah 492 feet dibagi cos 20 derajat. Maka jarak conveyor yang kita dapatkan adalah 534 feet. Lalu ketinggian conveyor dicari dengan rumus jarak kali tan theta, di mana jaraknya tadi 492 feet dikali dengan tan 20 derajat, yaitu 179 feet. Bisa di next slide. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tadi, yang terakhir kita cari di sini adalah daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor. Yang pertama yaitu dengan mencari daya horizontalnya dulu, yaitu 0,4 ditambah jarak dibagi 300. Dikali dulu mereka, lalu ditambah dengan kecepatannya per jam dibagi 100. Nanti kita ketemu 0,4 ditambah jaraknya 492 dibagi 300 ditambah 160 ini kecepatan, bukan kecepatan, jadi kapasitasnya 160 ton per jam dibagi 100. Kita dapatkan hasil 3,024 horsepower. Lalu ada daya untuk vertikalnya yaitu 0,001 dikali 179 feet. 179 feet ini tingginya yang kita dapatkan di perhitungan sebelumnya. Dikali dengan kapasitasnya yaitu 160 ton per jam, kita dapatkan 28,64 horsepower. Lalu ada daya saat belt conveyornya kosong atau empty. Di sini horsepower grafik dikali kecepatan belt per 100. Nah, horsepower grafik di sini kan kita nyarinya itu dari 434 ini. 434 tadi itu ditarik ke atas sesuai dengan belt conveyor lebar inch-nya yang kita pakai yaitu 18 inch. Lalu ditarik ambil ke kiri, maka ditemukan 1,3. Makanya harus power grafik di sini kita pakai 1,3 dikali kecepatan beltnya 232 feet per menit dibagi 100 feet per menit. Dapatnya 3,016 horsepower. Jadi daya total yang dibutuhkan yaitu daya horizontal ditambah daya vertikal ditambah daya belt conveyor yang kosong itu didapatkan 34,68 horsepower. Mungkin bisa di next slide. Saya limpahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam industri semen antara lain terdapat batu kapur, tanah liat, pasir besi, pasir silika, gipsum, trash, dan fly ash atau abu terbang. Yang kedua ada alat-alat yang digunakan untuk menunjang proses industri semen, diantaranya ada hopper, hammer mill crusher, double roller crusher, belt conveyor, vertical roller mill, air sliding conveyor, bucket elevator, CF silo, silon, calciner, rotary clean, grate collar, dan drag chain conveyor.
Yang ketiga ada prinsip kerja dari masing-masing alat, yaitu yang pertama ada hopper, yaitu didasarkan pada gravitasi. Yang kedua ada hammer crusher, didasarkan pada penggunaan roller yang berputar cepat dan dilengkapi dengan palu. Lalu pada alat double roller crusher adalah dengan menekan tanah liat di antara dua roller yang berputar melawan arah. Yang keempat ada belt conveyor, itu melibatkan beberapa komponen seperti belt, pulai, motor untuk menggerakkan pulai, dan frame. Yang kelima ada vertical roller mill dengan prinsip kerja penggilingan yang efisien. Lalu untuk air sliding conveyor, yaitu prinsipnya dengan melibatkan air sliding conveyor untuk mengangkut material bubuk. Yang keenam ada bucket elevator yang menggunakan prinsip kerja yang beroperasi menggunakan bucket untuk mengangkat material. Lalu untuk alat continuous flow silo menggunakan prinsip kerja sistem aliran pemindahan material secara kontinu atau terus-menerus. Untuk prinsip yang ke-8 ada silon yang menggunakan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Yang ke-9 ada calciner, yaitu dengan memanaskan material pada suhu yang tinggi. Yang ke-10 ada alat rotary clean, yaitu pemanasan material dengan suhu yang tinggi juga. Lalu untuk yang terakhir ada ada gedrag chain, yaitu tadi untuk memindahkan material. Baik. Baik, saya limpahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya atas pemaparan yang telah diberikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan baik dalam alat-alat industri yang kami gunakan mungkin ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.